Hai semuanya, hari ini ada perjalanan yang menarik, hari ini ada perjalanan yang seru. Karena kenapa? Tiba-tiba entah dari mana ketemu sama akang-akang berdua ini gitu. Jadi saya lagi main ke Kampung Gajah. Tahu ya Kampung Gajah yang dulunya tempat wisata yang terkenal sekali di Bandung. Dan sekarang bentuknya nanti teman-teman lihat ya kayak gimana sekitarnya sekarang. Dan menariknya, saya ketemu sama Kang Sony dan Kang Enjang, yang tiba-tiba Kang Sony saya lagi main drone terus datang, terus abis gitu jadi ngobrol-ngobrol, dan ternyata kita jadi saling tahu, jadi saling kenal, dan seru banget. Oke, kenalin dulu Kang Sony, sarang Kang Sony ya, betul ya? Ya, betul. Mic-nya dideketin ya? Oke, iya. Sarang Kang Sony, asli dari sini Kang? Asli dari Kopo. Oh, asli dari Kopo. Cuma saya tinggal di sini. Tinggal di sini. Oke, kalau Kang Enjang? Asli anak daerah. Oh, ini kalau ini Kang Enjang berarti PS. Apa itu PS? Preman setempat. Bisa dibilang preman setempat di sini. Oke, jadi tadi menariknya gini, begitu Kang Sony naik ke atas, jadi saya lagi naik di lantai paling atas nih ya, nanti teman-teman lihat footage-nya gitu. Tiba-tiba Kang Sony datang terus nanya bahwa, Kang ini drone-nya gimana? Apa pokoknya ngobrol-ngobrol tentang drone aja. Nah, Ingin tahu drone lah ya. Pengen tahu drone ya. Oke, karena tadi pas Kang Sony bilang bahwa sering banyak yang main drone ke sini tapi nggak sempet untuk ngobrol tentang drone-nya. Ternyata selidik punya selidik, Kang Sony itu ada keinginan untuk bikin footage, bikin video, dan ini videonya sekarang baru terjadi gitu. Allah. Ya, luar biasa ya Kang luar ya. biasa. Ini kalau kata Kang Sony sih qadarullah ini ya, memang diperjalankan oleh Allah ya Kang ya. Betul, Kalau nggak diperjalankan Allah mah nggak mungkin kata bola itu Kang. Nah, yang menariknya Kang Sony itu punya lahan di sini lagi mengelola ya bibit jahe, betul Kang? Jahe merah. Jahe merah. Boleh diceritain Kang jahe merahnya gimana Kang? Ya. Insya Allah di sini saya sama Pak Enjang tuh. Sebelumnya memang aktivitas kerja ya. Kerja di salah satu travel di Bandung. Terus karena adanya pandemi selama kurang lebih 8-9 bulan dirumahkan. Terus nggak ada kerjaan, ya ketemu dengan salah satu teman di Bogor yang qadarullah juga itu pernah ketemu di Gontor. Ternyata beliau itu ya owner juga dari salah satu perusahaan eksportir jahe merah di Bogor. Oke. Nah, dari itu singkat cerita kita ngobrol lebih dekat lagi, saya berkunjung ke beliau di Bogor. Kemudian sudah dekat-dekat kayak gitu terbentuklah kepercayaan untuk menanam jahe merah seluas-luasnya gitu. Jadi sebetulnya proyek-proyek beliau itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke. Salah satunya di Bandung ini aja yang mau kita garap 3-4 hektar baru tahap seperti ini gitu. Baru tahap yang tadi ya, nanti teman-teman bisa lihat gimana dari penyemaian ya, gitu. dari segala macam sedikit gitu. pengolahan pupuk dan lain-lain. Oke, Kang, saya tuh selalu bikin video tentang bagaimana berkah corona, Kang. Jadi kalau orang lain banyak melihat bahwa corona itu hal yang menyedihkan, memang betul. Hal yang membuat kita jadi susah, betul. Tetapi di balik yang menyedihkan dan susah ini ternyata corona mendorong kita untuk memberikan dan membuat potensi kita Luar jadi biasa. lebih luas lagi, betul nggak, Kang? Betul. Jadi kita sama-sama bisa bersyukur. Loh, coba kalau nggak ada corona, gimana mau bisa ketemu Kang Sony? Coba, betul nggak, Kang? Ini berkah corona banget nih, gitu. Jadi si jahe merah ini tadi saya tanya juga, Kang Sony baru 8 bulan menggeluti tentang dunia persemaian atau dunia cocok tanam dan seterusnya, dan itu keren banget gitu. Nah, rencana ke depan atau gini tentang lahan nih, kita ke Kang Enjang dulu nih. Kang Enjang, tentang lahan ini boleh diceritain, ini kan dulu bekas Kampung Gajah ya. Kebetulan Kang Enjang ini dulu juga di Kampung Gajah, betul ya Kang ya? Oke, nah ini sejak kapan kosongnya Kang? Ini kurang lebih dari 2010 lah udah kosong ya.
Berarti dari 2000 udah 10 tahun ya? Iya. Pantes ini bangunannya udah kayak iya. gini. Jadi ini udah dari 2010 sama sekali nggak ada pengunjung, nggak ada yang datang, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena sesuatu hal perusahaan mungkin ya jadi pailir. Kemudian saya di sini dulunya dipercaya juga di sini sebagai pengurus dari Kampung Gajah ini, kebetulan sebagai untuk hubungan kemasyarakatan lah. Humas ya. Oke. Yang mana sampai saat ini pun saya dengan pekerja-pekerja ya kan masih ada kaitannya. Sehubungan kan ini belum ada hak-hak pekerja yang selesai gitu. Oh, ada juga. Gitu. Ini dulu pekerja berapa Kang di sini? Kurang Total? lebih ini sampai 80 sampai 200 kadang-kadang pekerja. 200 pekerja ya. Jadi ini dulunya ada 200 pekerja di lahan yang luasnya Yang sekitar seperti berapa hektar? 8? 28 hektar. 28 hektar. Kang, puntennya saya rumah dekat Kang, tapi belum pernah ke Kampung Gajah. Justru malah ke Kampung Gajahnya pas Kampung Gajahnya udah tutup. Tapi ya udah ya, memang atuh dah Kang, kalau misalnya kalau Sabtu teh aduh meni hoream Kang ke Kampung Gajah meni macet ya, dari rumah aja macetnya udah kelihatan gitu. Tapi ya alhamdulillah ya hari ini punya kesempatan ke Kampung Gajah meskipun tempatnya udah tidak jadi tempat wisata gitu. Nah, rencana ke depan Kang Sony, kita kembali ke Kang Sony. Rencana ke depan apa nih? Tentang jahe, tentang penanaman ini, tentang hubungan sama lahan-lahan, siapa tahu ada opportunity yang pemirsa bisa lihat, bisa tonton, siapa tahu ada yang menarik dan tertarik tentang apa yang dilakukan oleh Kang Sony. Boleh ceritakan? Ya, alhamdulillah. Jadi rencana kita memang di sini untuk awal-awal kita ingin menanam dulu sebagai lahan percontohan, terutama di KBB lah ya. Untuk KBB edukasi lah, sebagai edukasi lahan pertanian jahe merah, karena memang di sini rata-rata kebanyakan mereka bercocok tanam itu buah gitu ya, jeruk dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan jelas yang tadi disampaikan oleh Abu Marlo ya. Tadi sempat ragu-ragu ini Abu Marlo Iya. bukan ini Abu Marlo. Sama. By the way, tahunya benar ya. Wah, luar biasa deh. Pertemuan ini spesial pisannya. Kayaknya kalau kacamatanya dibuka langsung kenal ya. Hanes Gitu kan ya. kita serap Kang, Hanes nanaon Kang. Iya. Iya, belentrang ya matahari. Masalah ya. Jadi di sini kedepannya selain kita menjadi edukasi lah ya, juga menanam jahe merah ini untuk kebutuhan pasar ekspor, memenuhi ekspor mancanegara, dan mudah-mudahan juga kedepannya kita bisa membentuk komunitas tani di sekitar. Oke. Gitu yang rencana awal kita memang itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang bertani, yang selama ini kan supply demand ya, jadi dikuasai pasarnya oleh sebagian tengkulak yang kurang inilah ya. Pokoknya nggak asik aja nyangkanya. Nggak asik. Oke. Nggak tega bilangnya. Nggak tega. Oke. Tit. Oke. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya dengan rekan yang punya perusahaan eksportir jahe merah ini bisa mewadahi gitu para komunitas jahe merah untuk pasarnya gitu. Untuk pasarnya. Nah gitu. Oke. Dan proyek-proyek kedepannya memang lahan-lahan yang kami akan garap cukup luas juga ya. Oke. Ada berapa puluh hektar, baik itu di Cianjur, di Subang, di Cijanggel sini. Tiap wilayah memang ada gitu. Nah mudah-mudahan bagi rekan-rekan juga yang mau bergabung, tertarik gitu ya. Ini Kang, kalau bikin biar tertarik tuh kira-kira ini marketnya tuh menjanjikan nggak Kang? Banyak yang butuh nggak? Penjualannya gimana nih? Wah jelas, jahe merah sekarang aja coba cek di harga supermarket, minimarket itu udah tinggi banget ya. Oke. Ya terus juga jelas ini pasarnya bukan pasar lokal. Jadi kalau pasar internasional harganya memang 2 kali lipat lebih tinggi ya, bahkan 5 kali lipat mungkin. Dan gini, dari mulai pertama nol nanam Kang, sampai jadi sampai bisa kita jual berapa lama Kang? Nah itu dari mulai kita nyemai dari awal tuh minimal 10 bulan, maksimal 12 bulan. Berarti kalau saya invest hari ini, penjualan akan terjadi baru di tahun depan. Betul. Kira-kira kalau saya investnya sekian, itu penjualan di berikutnya tuh kira-kira profitnya berapa besar Kang? Nah kalau profit ya tergantung dari kita menanamnya berapa ini bibitnya, berapa banyak gitu ya. Jadi makin banyak ya makin
cash flow-nya mungkin lebih ini juga. Lebih ya pokoknya gini ya. Iyalah. Pokoknya teman-teman yang niat, yang pengen dan tertarik. Saya juga ngomong-ngomong jadi tertarik. nanti Kita berkunjung ke Jatinangor Nah, ya. nanti kita berkunjung ke Jatinangor. Kebetulan di Jatinangor ada lahan yang mudah-mudahan nanti kita bisa sinergi ya. Sinergi. Nanti kita akan banyak ngobrol lah tentang ini. Karena perlu diketahui teman-teman, kalau teman-teman udah nonton filmnya di Netflix terutama gitu ya, di Netflix itu ada David Attenborough, dia berbicara tentang life on planet, Kang. Ini menarik, info terbaru gitu. Bumi ini sekarang biodiversity-nya itu tersisa tinggal 35%. Jadi si bumi ini sekarang udah sesak sama gedung, sama bangunan, sama racun, sama apa dan lain-lain, dan itu sangat menyedihkan sekali. Sementara kalau kita renungkan bahwa bumi tanpa manusia, bumi baik-baik aja. Tetapi kenapa manusia hadir di bumi, buminya jadi rusak gitu. Nah ini kita perlu merenung juga nih bahwa kita harus kembali ke alam, kita harus kembali mencintai bumi, kita harus kembali untuk bagaimana melestarikan bumi ini. Ya salah satunya Kang Sony ini adalah pelopor bagaimana mengembalikan kita ke alam, karena sorry to say kita mau punya banyak uang tapi nggak ada yang dibeli dari alam juga kita nggak bisa makan apa-apa. By the way, bener nggak? Poin pentingnya ada di situ gitu. Petani. So Kang Sony sukses selalu. Amin. Sukses selalu. Kalau nanti mau kontak ke Kang Sony gimana? Boleh ya. Ada Facebook, Instagram atau kontak apa? Ada sih, masih personal aja. Masih personal aja. Oke, nanti mungkin saya minta nomor teleponnya dan nanti akan saya tulis di description. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik untuk jahe merah, dan ini juga kita bisa menolong bumi, sekaligus mengolah bumi, sekaligus mencintai bumi, sekaligus mendapatkan untung dari situ. Alhamdulillah. Harapan Kang Sony ke depan gimana? Ya, harapannya mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih lancar, sukses, juga menjadi lebih luas lagi. Para petani terbuka pemikirannya tentang ya pertanian lah ya. Terutama dalam hal pemasarannya gitu ya. Pola tanam juga ya. Ya jadi betul SOP. Capek nanam gitu ya, dijualnya jadi murah, yang ngejualnya ini kejualnya jadi mahal gitu. Justru yang dapat untungnya lebih banyak bukan petaninya. Bukan, ya malah petani yang capek berapa lama, berapa tahun. Kalau gitu hashtagnya berjuang untuk petani. Oke. Gitu lah kira-kira. Gitu. Harapan Kang Jang gimana ke depan? Sama kurang lebih saya itu di sini kurang lebihnya sama saja pandangannya, satu visi satu misi untuk mengangkat dari pola pertanian dan kemudian teknik pertanian, dan yang penting ini ending pertanian, cara finishnya pertanian di Indonesia sebetulnya. Contoh kecil begini, kalau kita bertanam nih, kita itu belum jelas ini bakal laku nggak, ini bakal berapa jadi uang kita kalau kita invest. Di sini mungkin kita terobos lahan baru dengan password di sini mungkin sekarang ditentukan harga jual di depan gitu loh. Harga jual di depan. Ya, karena kontrakan kita juga untuk harga keluar. Gitu. Artinya si petani ini udah bisa menghitung manakala dia bertani 1 hektar atau 1 petak itu dapat berapa nantinya. Tanggung jawab petani hanyalah bagaimana merawat supaya bagus, itu aja. Dah aja ya. Kerjasama dengan manajemennya. Tapi kalau manual, kalau pertanian ortodoks seperti itu kan tidak bisa seperti itu. Bisa aja pertaniannya bagus, nanti harganya ambruk. Saya baru tahu Kang ada pertanian ortodoks, saya baru tahu. Dia yang selalu pakai manual gitu. Konvensional ya. Konvensional. Oke, mantap itu Kang. Jadi supaya yang ortodok atau konvensional ini lebih bisa maju ke depan, lebih bisa belajar lagi, terbuka pola berpikirnya bahwa ya balik lagi semua intinya adalah untuk memperbaiki kualitas. Yang pertama adalah kualitas buminya, yang kedua kualitas ekonominya tentu saja, dan yang paling pasti adalah kualitas kehidupan kita. Itu poin pentingnya ya Kang ya. Hatur nuhun Kang Enjang, Kang Sony, ini pertemuan yang miracle ya Kang ya, ajaib. Nggak ada rencana ya. Nggak ada rencana. Bener-bener mendadak ini mah. Tapi Kang sesuatu yang tidak direncanakan biasanya lebih Kang. Amin. Daripada udah direncanain. Nah biasanya kalau udah direncanain itu ada ekspektasi. Kalau ada ekspektasi biasanya kalau nggak jadi sakit hati Kang. Tapi kalau tidak ada perencanaan dan kita mengalir, makanya rumusnya adalah terima, mengalir, dan tetap tersenyum. Teman-teman, terima kasih udah nonton ini semua. Semoga ada inspirasi dari obrolan kita. Yang berkenan atau yang tertarik untuk jahe merah, jangan sungkan-sungkan hubungi Kang Sony, karena banyak hal yang bisa dilakukan terhadap jahe merah ini, dan tentu saja ini akan jadi satu lini bisnis atau lini usaha yang bisa menguntungkan baik secara mencintai bumi maupun mendapatkan profit. Sampai ketemu di video yang akan datang. Sampai jumpa.